Shalom, selamat pagi saudaraku sekalian. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam 2 Tawarik pasal yang ke-29 dan kemudian kita juga akan membandingkannya dengan Ibrani pasal yang ke-9. 2 Tawarik pasal yang ke-29 saya bacakan demikian. Ayat yang pertama. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mana Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ayat yang ketiga. Pada tahun pertama pemerintahannya, pada bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarkanlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuruskanlah dirimu dan kuruskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kurus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Ayat 16. Sesudah itu masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Semua yang najis yang didapati mereka di dalam bait Tuhan dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke lembah Kidron. Pekerjaan menguruskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Lalu masuklah mereka menghadap Raja Hizkia dan berkata, kami telah mentahirkan seluruh rumah Tuhan, juga mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, dan meja roti sajian dengan segala perkakasnya. Dan segala perkakas yang dibuang Raja Ahaz ketika ia berubah setia pada masa pemerintahannya telah kami sediakan dan kami kuduskan. Sekarang semuanya itu ada di depan mezbah Tuhan. Amin. Kitab ini mengisahkan bagaimana Hizkia memerintahkan untuk orang-orang Lewi, untuk para imam, kembali mentahirkan rumah Tuhan. Dan kita melihat di ayat yang ke-17 tadi, pekerjaan itu dimulai di tanggal 1 bulan itu, dan kemudian diselesaikan pada hari yang ke-16 bulan itu. Berarti ada 16 hari mereka mentahirkan rumah Tuhan. Perlu waktu 16 hari untuk mereka mengeluarkan segala hal yang najis dari rumah itu. Perlu 16 hari untuk mereka membersihkan rumah Tuhan dari segala kenajisan. Dan kita bisa tahu kenapa sedemikian banyaknya berhala-berhala, kenajisan-kenajisan yang ada di rumah Tuhan. Karena di pasal sebelumnya, pasal 28, kita dikisahkan tentang Raja Ahaz, seorang raja Yehuda yang di sana dari awal dikatakan dia berbuat apa yang jahat di hadapan Tuhan. Dia membuat patung untuk Baal. Dia memberikan korban untuk para berhala. Dia bahkan membakar anak-anak sebagai korban persembahan. Dia memberikan persembahan kepada para berhala di bukit-bukit pengorbanan, di tempat-tempat yang tinggi, atau bahkan di pohon-pohon rimbun. Jadi sekarang kalau kita melihat ada banyak orang-orang mempersembahkan korban di pohon-pohon rindang, ternyata itu juga sudah dimulai sejak dahulu kala, gitu ya. Dan Tuhan memberikan penghukuman karena hal itu. Karena Ahaz berpaling daripada Tuhan, karena Ahaz tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan menghukum dia. Dia diserahkan, Yehuda diserahkan kepada orang Aram. Yehuda juga diserahkan kepada orang Israel, dan kekalahannya begitu luar biasa. Dalam satu hari dikatakan ada 120.000 orang tewas, 200.000 ditawan, dan berbagai harta benda mereka dirampas. Kekalahan yang luar biasa besar sebagai sebuah akibat dari ketidaksetiaan Ahaz kepada Tuhan. Dan ketika hal itu dihadapi, maka Ahaz dikatakan meminta bantuan kepada Asyur. Karena bukan hanya Aram dan Israel yang menyerang mereka, tetapi ternyata juga ada Edom, Filistin juga menyerang Yehuda. Dan ternyata hal yang menarik juga, ketika dia meminta bantuan kepada Asyur, justru Asyur bukan justru membantu, tapi justru semakin menyesakkannya. Dan dikatakan di dalam keadaan yang begitu terdesak itu, Ahaz justru malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Dia mengatakan, oh jangan-jangan Allahnya orang Damsyik ini yang hebat, Allahnya orang Aram ini yang hebat. Ketika
Allah yang mereka sembah itu membantu orang Aram sehingga mereka bisa menang, maka aku pun juga akan menyembah Allahnya orang Aram. Dan disitulah dia semakin memperbanyak berhala-berhala, Allah-Allah orang Damsyik, Allah-Allah yang disembah Raja Aram, dan menyingkirkan semua perabotan rumah Tuhan. Dan dari situlah kita tahu kenapa di rumah Tuhan ada berbagai banyak sekali berhala yang bahkan sampai butuh 16 hari untuk membersihkannya. Saudaraku, dalam bagian ini, mari kita berusaha untuk belajar apa yang bisa kita lihat untuk diri kita. Ketika Ahaz ditegur Tuhan melalui kekalahan-kekalahan, melalui serangan-serangan bangsa-bangsa lain, justru ia semakin berubah setia kepada Tuhan. Justru dia semakin jauh dari Tuhan. Dari sini kita mengetahui bahwasanya teguran itu bisa diresponi dengan cara yang berbeda. Ketika seorang menerima teguran, ketika seorang menerima nasihat, maka kemungkinan yang pertama, dia sadar dan bertobat. Tapi kemungkinan yang kedua, dia justru semakin menjadi-jadi. Berapa banyak di antara kita yang melihat atau bahkan kita sendiri mengalaminya ketika ada orang yang menegur kita, ada orang yang menasihati kita, justru yang keluar adalah emosi, marah. It's my life, ini hidup-hidup gua, gak usah ngurusin hidup gua. Ini hak-hakku, gitu kan. Ini hakku, jangan ngurusin aku. Ketika orang menegur, ketika orang memberikan nasihat supaya kita berubah lebih baik, justru kita membela diri dan mengatakan ini hakku. Dan justru kita yang marah sama orang itu. Kita justru yang dendam sama orang itu. Belum lagi ketika teguran itu berupa sebuah peristiwa yang bisa saja membuat justru kita marah sama Tuhan. Padahal Tuhan inginkan melalui peristiwa itu kita belajar banyak tentang Tuhan. Belajar banyak bagaimana bergantung kembali kepada Tuhan. Tapi justru melalui peristiwa itu kita marah sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan, justru berbalik daripada Tuhan. Pandemi, kesulitan yang kita hadapi bisa menimbulkan dua respon. Yang pertama, orang semakin sadar bahwa dia butuh Tuhan. Yang kedua, dia pahit hati, dia kecewa sama Tuhan. Kita ada di posisi yang mana? Ketika kita menerima teguran melalui orang-orang sekitar kita atau bahkan melalui peristiwa-peristiwa yang ada, apakah kita semakin diingatkan bahwa kita jauh dan kita perlu berbalik kepada Tuhan? Ataukah kita justru semakin mengeraskan hati dan justru menunjukkan berhala yang di dalam hati kita itu? Kita justru menjauh dari Tuhan. Dan yang kedua yang bisa kita lihat adalah bahwasanya persoalan hidup, keadaan yang terdesak seperti Ahaz, itu bisa membuat berhala-berhala di hati kita itu muncul dan semakin menunjukkan eksistensi dirinya. Ahaz ketika dia terdesak, dia semakin menambatkan hatinya kepada para berhala, kepada Allahnya orang-orang Aram. Dan kondisi yang sama juga bisa berlaku bagi kita. Ketika kondisi hidup membuat kita terdesak, maka persoalan itu bisa menunjukkan siapa kita sebenarnya. Apa berhala di hati kita sebenarnya. Ketika kita terdesak, apa yang sering kali kita rindukan untuk boleh membantu kita, apa yang kita cari untuk boleh membantu kita, siapa atau apa yang kita pikir dia bisa membantu kita. Bagi Ahaz itu adalah berhala-berhala orang Aram tadi yang jangan-jangan Allah ini bisa membantuku bagi kita. Ketika kita terdesak di dalam perekonomian, di dalam pekerjaan, apa yang bisa membantu kita keluar dari persoalan itu? Apakah dengan kita bekerja justru dengan cara-cara yang tidak jujur, dengan cara-cara yang tidak benar, justru dengan cara-cara yang menyalahi aturan? Ketika kita terlibat dalam sebuah konflik, bagaimana cara kita untuk menyelamatkan reputasi diri kita? Apakah kita kemudian justru berbalik melawan orang itu, padahal kita ada di posisi yang salah, tapi karena ego kita justru membela diri, kita justru marah, kita justru dendam sama orang itu, kita justru merusak relasinya. Kita karena ego kita tidak mau minta maaf lebih dulu, kita tidak mau menegur dia bahkan, sehingga relasi kita semakin hancur. Untuk menyelamatkan diri kita, apa yang kita lakukan? Ada banyak orang melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Supaya apa? Dalam kondisi yang terdesak. Supaya melalui kegiatan rohani ini Tuhan kembali berkenan kepadaku, supaya aku dipulihkan, supaya aku diberkati, bahkan supaya aku mendapatkan kehidupan yang kekal. Kegiatan rohani dijadikan sebuah alat, sarana untuk mendapatkan berkat bagi diri sendiri. Dan masih banyak hal yang lainnya yang mungkin bisa muncul ketika ada dalam sebuah kondisi yang terdesak.
Apa sih yang menjadi berhala kita yang kemudian kita pegang erat-erat, yang kepadanya kita minta tolong, yang kepadanya kita pikir semua itu bisa membantu kita. Kalau kita mau merenungkan bagian ini, mungkin kita juga akan mendapat hal yang sama seperti Hizkia dan para orang Lewi. Kita mendapati begitu banyak berhala di hati kita. Ada begitu banyak hal-hal yang najis di hati kita. Motivasi yang salah, respon-respon yang salah, berhala-berhala yang kita simpan, ego-ego kita yang busuk, yang itu semua perlu dibereskan oleh Tuhan. Dan mungkin tidak cukup 16 hari, 16 bulan, bahkan 16 tahun. Mungkin itu butuh bertahun-tahun, seumur hidup kita berusaha untuk membereskan hati kita di hadapan Tuhan, membersihkan segala kenajisan itu. Suatu hal yang sangat serius, suatu hal yang sangat kotor di hati kita. Ya mungkin kita merasa, aku nggak sanggup bersihkan itu. Aku nggak sanggup bersihkan itu. Aku sudah coba berkali-kali, tetapi tetap saja kedegilan itu ada di dalam diri kita. Tetap saja kita kembali kepada hal yang sama, berhala yang sama berulang-ulang kali. Tidak cukup 16 hari, 16 bulan, 16 tahun, bahkan seumur hidup kita. Dan Ibrani pasal yang ke-9 menjadi sebuah perenungan dan menjadi sebuah penghiburan bagi kita. Ibrani 9 ayat 23 mengatakan demikian. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Penulis kitab Ibrani menggambarkan sekali lagi bagaimana karya Kristus dulu di zaman perjanjian lama ketika Hizkia dan para orang Lewi, para imam-imam membersihkan rumah Tuhan. Penulis kitab Ibrani mengatakan semua itu adalah gambaran saja, hanyalah sebuah gambaran dari apa yang akan terjadi di sorga. Dan jikalau dulu imam besar itu masuk ke ruang maha kudus sekali setahun dengan korban persembahan sebagai seorang perantara antara umat dengan Tuhan, maka kita tahu Kristus sebagai imam besar kita telah masuk ke surga menghadap hadirat Tuhan sebagai perantara kita orang berdosa dengan Allah yang kudus. Jikalau dulu imam berkali-kali memberikan korban persembahan, korban bakaran, membakar korban waktu demi waktu berulang-ulang kali, maka Kristus memberikan dirinya sebagai korban yang sempurna satu kali untuk selamanya, satu kali untuk menanggung dosa kita sekalian. Maka biarlah di momen ini ketika kita akan menghadapi momen Jumat Agung dan Paskah, kita sekalian diingatkan betapa banyaknya sebenarnya berhala di hati kita, betapa banyaknya kenajisan dalam hati kita. Tidak ubahnya seperti ruang rumah Allah yang dipenuhi dengan segala kenajisan oleh Ahaz. Demikian juga hati kita dipenuhi dengan segala kenajisan, berhala-berhala yang tersembunyi di hati kita. Tetapi bersyukur, imam besar kita yang agung, Yesus Kristus, telah mengorbankan dirinya sebagai korban yang sejati, sempurna, satu kali untuk seterusnya. Dan dia ada di hadirat Tuhan di surga sebagai perantara bagi kita. Sehingga kita boleh menghadap Tuhan dengan hati yang telah diubahkan. Sehingga kita boleh menghadap Tuhan dengan segala kesempurnaan. Bukan karena kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Kristus telah lakukan bagi kita. Itulah karya Kristus buat kita. Itulah anugerah yang terindah bagi kita, pendosa terbesar.
Solidio Gloria.